Shalom Jemaat GBI Sukawarna, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa sharing kepada Anda pada hari ini. Dan saya ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran di dalam hidup. Karena Bapak Ibu, kita sedang hidup di dunia yang memang menggelisahkan sekali. Ada banyak hal yang setiap hari bisa dikhawatirkan. Kalau Anda punya anak, Anda khawatir anak Anda akan jadi seperti apa nanti, masa depannya bagaimana. Kalau Anda masih single, ada yang khawatir, apakah saya akan punya pasangan hidup? Bagaimana cara mendapatkannya? Yang bekerja khawatir, bagaimana saya mengembangkan karir saya? Apakah saya akan bisa bertumbuh karir saya? Yang punya usaha khawatir setiap saat. Iklim ekonomi, kebijakan pemerintah, terjadi hal-hal yang tidak terduga. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang banyak sekali yang bisa membuat kita menjadi khawatir. Dan kalau kita mengizinkan kekhawatiran ini masuk ke dalam hidup kita, itu sebabnya manusia modern hari-hari ini mengalami stres yang begitu luar biasa. Kita mengenal istilah burnout, kita mengenal istilah anxiety, orang menjadi gelisah, orang menjadi paranoid, orang menjadi overthinking, orang punya banyak beban-beban emosional, beban-beban mental di dalam hidupnya. Salah satunya adalah karena kekhawatiran yang tidak dikelola dan itu menguasai kehidupan kita. Itu sebabnya kali ini kita akan melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengelola kekhawatiran kita dengan kasih karunia di dalam Tuhan. Nah, mari kita baca satu ayat yang menurut saya bagus sekali di dalam Lukas 12 ayat 25. Dikatakan di situ, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Di sini kita bisa melihat bahwa rupanya kekhawatiran yang tidak dikelola, kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang menguasai hidup kita bisa menghentikan langkah kita atau menyesatkan hidup kita sehingga kita tidak bertumbuh, sehingga kita tidak bergerak maju. Nah, apa yang kita bisa lakukan di tengah kehidupan yang menggelisahkan ini? Banyak hal datang kepada kita. Kita bisa mengkhawatirkan banyak hal. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Ada 3 bagian penting yang saya akan sharing kepada Bapak Ibu pada kali ini. Yang pertama adalah tentang kendali. Rupanya orang menjadi khawatir ketika dia mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya. Manusia itu punya tendensi untuk pengen mengendalikan semua, memastikan semuanya itu berjalan seperti yang dia inginkan. Termasuk masa depan, hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Tapi kita berusaha untuk mengendalikan. Nah, itu yang bikin stres, itu yang bikin khawatir. Nah, apa kata Alkitab tentang kendali? Mari kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Bapak Ibu, dikatakan di situ, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan tentunya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ada hal-hal yang kita itu hanya bisa rencanakan, ada hal-hal yang kita itu bisa mengusahakan, tetapi hasilnya tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, dalam pekerjaan. Kita bisa berusaha sebaik-baiknya, tapi apakah usaha kita itu pasti membuahkan hasil dan pasti membuahkan hasil pada waktu yang kita inginkan? Nah, itu tidak bisa ditentukan. Itu di luar kendali kita. Nah, waktu kita pengen mencoba mengendalikan itu, kita akan jatuh ke dalam kekhawatiran, kegelisahan, kita akan stres memikirkan hal-hal yang tidak pasti ini. Makanya hal-hal yang di luar kendali kita, serahkanlah kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu, dikatakan dalam ayatnya begitu. Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia memegang masa depan, hal-hal yang tidak pasti, supaya kita bisa menyerahkan kepada tangannya. Jadi Bapak Ibu coba cek sekarang hari ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Lakukanlah yang terbaik. Anda bisa merencanakanlah yang terbaik. Anda bisa berusaha, usahakanlah yang terbaik. Anda masih bisa mencoba bicara sama seseorang tertentu, berbicaralah sebaik mungkin. Tapi di luar kendali kita, hasil, apakah timingnya tepat, apakah situasinya nanti seperti yang kita inginkan. Nah, serahkanlah itu kepada Tuhan, sebab Dia memelihara kita. Artinya apa? Dia tidak akan membiarkan kita hidupnya jadi berantakan ketika kita sudah mengusahakan yang terbaik. Nah, serahkanlah hal-hal di luar kendali, supaya kita bisa menjadi lebih tenang. Kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Ada satu ayat lagi yang bagus di dalam Matius 6 ayat 34, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok,
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini tips yang bagus sekali yang Alkitab berikan kepada kita untuk mengalahkan kekhawatiran. Yaitu apa? Hiduplah sehari demi sehari. Dalam artian begini, hiduplah dalam jangkauan waktu di mana Anda masih bisa punya kendali. Kalau Anda bisa mengatur hidup Anda untuk 3 hari ke depan, ya udah hiduplah sejauh itu saja. Jangan pengen mencoba mengatur sejauh-jauhnya. Wah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tahun depan harus exact seperti yang saya pengen, semuanya seperti yang saya rencanakan. Wah, itu sih Anda akan terjebak dalam kekhawatiran yang tiada habisnya. Dulu saya orangnya kayak gitu, Bapak Ibu ya. Saya pengen mencoba memastikan tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi tuh berjalan persis seperti yang ada di kepala saya. Sehingga ketika sesuatu terjadi dan tidak berjalan seperti yang ada di kepala saya mulai panik, saya mulai stres, saya mulai gelisah, saya mulai khawatir, saya mulai bertanya, Tuhan kenapa kok bisa kayak gini? Ya bisa, itu namanya hidup. Namanya hidup itu penuh dengan kejutan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan perubahan. Bahkan ada orang yang pernah berkata sebuah statement bunyinya, satu-satunya yang tidak berubah dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi akan selalu ada yang berubah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mencoba memastikan exact seperti yang ada di kepala Anda akan stres. Makanya Alkitab mengatakan sehari demi sehari. Hari ini apa yang kita bisa take care, kita take care sebaik-baiknya. Besok ya kita hadapi besok. Nah, itu yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 34. Jadi yang pertama yang Anda harus kontrol, Anda harus manage, itu adalah wilayah kendali Anda. Hal-hal di luar kendali, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Jangan mencoba untuk memastikan, mengontrol, mengulik, mengendalikan lebih dari apa yang ada di dalam wilayah yang kita bisa lakukan. Nah, yang kedua setelah kendali adalah kita bicara tentang keinginan. Jadi selain kendali yang membuat orang itu juga jatuh dalam stres, kekhawatiran, beban dalam jiwanya berlebihan, itu adalah keinginan. Nah, ayatnya di mana? Mari kita baca. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan. Nah, ini dia. Akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu, kalau hidup kita itu dipenuhi oleh firman, kita akan sulit menjadi khawatir. Kenapa? Karena firman itu adalah jaminan untuk hati kita. Karena firman berisi janji-janji Tuhan. Firman berisi penguatan daripada Tuhan. Firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Nah, kalau hidup kita tuh penuh dengan perkataan Tuhan, bahkan kita merenungkan perkataan itu, menyimpannya dalam hati, melakukannya, dikatakan dalam Mazmur, kita seperti ditanam di tepi aliran sungai. Hidup kita akan terus berbuah. Bahkan ketika musimnya tidak berbuah, kita tidak menjadi layu. Kita tetap akan tumbuh terus. Nah, tapi kenapa banyak orang bisa berhenti dalam kekhawatiran? Menjadi kering jiwanya, menjadi tertekan, berbeban berat mentalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena firman yang tadinya itu menjadi kekuatan buat hidupnya, mulai digantikan oleh hal-hal yang lain. Nah, apa hal-hal yang lain itu? Dikatakan dalam ayat tadi, salah satunya adalah keinginan-keinginan. Bapak Ibu, dalam hidup ini, dunia kita tidak akan pernah berhenti menyodorkan hal-hal untuk diinginkan. Ya, kita lihat media sosial, waduh, teman kita ya jalan-jalan ke luar negeri, muncul keinginan. Ya, tadinya kita nggak tahu kan? Tadinya kita nggak tahu apa-apa tentang destinasi itu, tentang lokasi itu. Kita nggak punya pengen. Nah, Bapak Ibu, Anda tidak bisa menginginkan sesuatu yang Anda nggak tahu. Anda nggak bisa menginginkan sesuatu yang Anda nggak pernah lihat, nggak pernah tahu barangnya. Anda nggak mungkin bisa pengen. Bendanya aja nggak ada, kita nggak tahu. Dalam imajinasi kita nggak pernah muncul. Tapi begitu dikasih tahu, begitu kita lihat barangnya, apalagi kalau kita bahkan sudah pernah mencicipinya, kita bisa jadi pengen lagi dan pengen lagi. Nah, dunia ini selalu menyodorkan hal-hal yang kita tadinya nggak tahu, dikasih tahu. Wah, media sosial kan dahsyat sekali dalam memberikan informasi, Bapak Ibu ya. Anda nggak pernah tahu bahwa di satu pulau di Indonesia
ada tempat yang menarik banget ya. Kita bisa snorkeling di situ. Wah, bagus banget alamnya. Dulunya Anda nggak tahu. Gara-gara media sosial Anda jadi tahu. Karena teman Anda pernah pergi ke sana dan dia pasang-pasang fotonya, bahkan dia mungkin kasih lihat kepada Anda jadi tahu. Karena Anda jadi tahu, Anda jadi pengen. Ya. Dulunya Anda nggak tahu ada model fashion kayak begini. Wah, bajunya bisa bagus kayak gini. Begitu ada teman Anda yang beli dan pakai, Anda jadi tahu, Anda jadi pengen. Nah, inilah yang disebut dengan keinginan-keinginan yang lain. Semakin banyak keinginan-keinginan itu, kita digoda oleh keinginan ini. Ketika kita tidak bisa mendapatkan yang kita inginkan, which is tentunya mustahil mendapatkan apa yang kita inginkan semuanya, Bapak Ibu. Ya, kita punya keinginan yang tak terbatas. Ya, dulu kita waktu masih ngontrak, pengen punya apartemen lah atau rumah kecil-kecilan. Begitu udah rumah kecil-kecilan, kita pengen yang lebih gede lagi. Begitu udah agak gedean, kita pengen yang ada rooftopnya. Nah, zaman sekarang kan ngetren ya, rumah ada rooftopnya ya. Bisa duduk-duduk, barbekyuan. Wah, kita pengen. Begitu udah punya, kita pengen yang ada kolam renangnya. Wah, ya terus, tambah terus. Mustahil untuk bisa memenuhi seluruh keinginan manusia. Karena tiada habisnya. Nah, makanya kalau kita nggak bisa kelola keinginan kita akan terjebak pada kekhawatiran dunia tadi ayatnya. Ya. Kenapa firman Tuhan itu hilang? Digantikan oleh kekhawatiran. Karena masuk keinginan-keinginan yang begitu banyak. Nah, Bapak Ibu, satu kita tadi belajar. Kendali. Hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, serahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kita. Supaya tenang jiwa kita. Yang kedua, kita mesti kelola keinginan-keinginan kita. Ya, kalau kita biarkan nafsu keinginan kita itu bergelora, semua pengen. Itu sebabnya nanti kita akan melupakan firman Tuhan. Ya, kita akan bilang firman Tuhan tidak cukup bagi saya. Karena rupanya untuk bahagia harus begini. Tambah lagi, ini, itu. Padahal dikatakan di dalam Alkitab. Jika kita punya Kristus, the hope of the glory, itu ya. Pengharapan akan kemuliaan itu dikatakan itu sudah cukup bagi kita, lebih dari cukup. Bahkan dikatakan ada perumpamaan yang tentang orang menjual ladangnya itu ya, menjual hartanya demi membeli satu ladang karena ada harta di situ. Itu kan bicara salah satunya ya, selain Yesus memberikan segala-galanya demi mendapatkan kita, sebaliknya juga kita merelakan banyak hal di dunia ini karena mendapatkan Kristus. Yang adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Dari mana kita mendapatkan kepastian itu? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu hidup dalam hati kita akan selalu hidup dalam kepastian itu. Sehingga kita bisa bilang begini, nggak apa-apa, sekarang belum bisa jalan-jalan ke Jepang. Ya, teman-teman yang lain udah pada ke Jepang, Hokkaido, apa segala macam. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting masih punya Kristus. Nanti kerja, kalau punya kesempatannya, puji Tuhan bisa pergi ke Jepang. Tapi kalau seumur hidup nggak bisa pergi ke Jepang, asalkan punya Kristus, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti setelah kita meninggal, kita di surga, Tuhan bisa bawa kita ke tempat apapun yang terbaik. Nah, itu pengharapan, itu yang disebut the hope of the glory. Pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu gini loh, kita ini hidup di dunia yang penuh ketidakadilan. Ada orang yang begitu lahir, sudah statusnya konglomerat. Ya, karena orang tuanya sudah tabungkan dia puluhan miliar. Udah disiapkan aset perusahaan untuk dia take over satu saat nanti. Dari lahir, dia udah kayak gitu. Tapi ada orang yang lahirnya di Palestina. Ya, dibom rumahnya hari-hari ini, Bapak Ibu. Ada orang yang dari lahir sudah langsung melarat, menderita, dan terancam nyawanya. Dunia nggak adil, betul. Dunia memang tidak adil. Jadi kalau Anda berharap semua orang itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, nggak mungkin. Ada orang-orang yang mungkin bisa mendapatkan banyak dari yang dia inginkan, tapi ada orang-orang yang cuma bisa mendapatkan sedikit dari yang dia inginkan. Nah, disitulah Kristus masuk. The hope of the glory. Pengharapan akan kemuliaan. Jika Anda kebetulan hidup dalam banyak ketidakadilan, tapi Anda punya Kristus, disitulah pengharapan Anda. Itu yang membuat Anda tidak khawatir. Itu yang membuat Anda tidak gelisah. Itu yang membuat Anda tidak berbeban berat. Bapak Ibu, saya masih ingat dulu saya itu suka marah sama Tuhan. Karena teman satu angkatan saya
bisa kuliah ke luar negeri, pulang-pulang habis lulus sudah dibelikan mobil, dibelikan rumah, dimodalin usaha. Wah, saya kesel banget. Sementara saya pengen S2 nggak bisa, nggak ada duitnya. Boro-boro beli mobil, boro-boro beli rumah, boro-boro punya modal usaha. Keluarga saya waktu itu guncang, keuangannya hancur. Saya bahkan harus berpindah dari kos yang lumayan enak, jadi kecil, jadi nggak nyaman, dan sebagainya. Dulu waktu itu saya masih bisa marah. Tuhan, kenapa engkau nggak berkatin aku? Wah, stres, khawatir hidupnya. Tapi Bapak Ibu, setelah saya mengenal Kristus adalah pengharapan, saya bisa bilang begini, ya, saya mungkin hidup di dunia yang tidak adil dan ada banyak hal yang saya inginkan tidak bisa terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau saya punya Kristus yang berjalan bersama dengan saya dan Dia memelihara saya, maka tenanglah jiwa saya. Nggak apa-apa, nanti, satu saat nanti, di dalam kekekalan bersama dengan Kristus, Tuhan akan memberikan banyak hal yang saya tidak bisa dapatkan di dunia ini. Equalnya nanti kita akan mendapatkan kepenuhan dari segalanya waktu berjumpa dengan Kristus di dalam kekekalan. Nah, itu pengharapan saya sekarang. Saya punya beberapa keinginan, pengen punya Mini Cooper, Bapak Ibu ya. Wah, tapi harganya mahal sekali, bayar pajaknya tiap tahun juga mahal sekali. Ya udah, nggak apa-apa, nggak bisa punya. Itu pengharapan saya di dalam Kristus. Jadi saya nggak stres. Ya, kadang-kadang kalau nyetir mobil, lihat Mini Cooper lewat, di hati cuman kurang ajar nih orangnya punya Mini Cooper. Tapi udah habis itu nggak stres, nggak dibawa pulang sampai dipikirin, Tuhan kenapa engkau nggak berkatin aku harus usaha lebih keras lagi. Enggak, saya nggak gitu. Dulu saya begitu, tapi sekarang saya sudah bebas dari semua itu, udah nggak khawatir lagi. Nah, satu, kendali, ya, hal-hal di luar kendali berikan kepada Tuhan. Dua, keinginan. Kelola keinginan-keinginanmu, batasi keinginan-keinginanmu. Keinginan yang tidak terwujud, terima saja, nggak apa-apa. Karena Kristus adalah segalanya. Asal kita punya Kristus, kita akan bisa tenang. Kita tetap akan bisa bahagia, sekalipun beberapa keinginan kita tidak menjadi kenyataan. Nah, lalu yang ketiga adalah kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, ayatnya mari kita baca Bapak Ibu. Ini bagus sekali, ada di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu jangan salah paham. Doa itu ya kita meminta dalam doa kita. Kita mengajukan permohonan dalam doa kita. Tapi Bapak Ibu harus tahu, doa itu bukan alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi doa itu adalah wujud bahwa kita percaya kepada Tuhan yang tahu yang terbaik untuk hidup kita. Itu doa. Jadi kalau kita itu punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya, itu sebabnya saya berdoa. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia meragukan Tuhan, dia bilang gini, Tuhan ini nggak ngurusin hidup saya, Tuhan ini nggak pengen memberkati saya. Dia nggak mau berdoa. Kenapa? Karena dia nggak percaya kepada Tuhan. Jadi doa itu adalah ekspresi iman, ekspresi bahwa kita percaya kepada Tuhan. Makanya kita memohon, kita meminta. Tapi apakah Tuhan akan mengabulkan apa yang kita mohon, apa yang kita minta? Belum tentu, tapi nggak apa-apa. Saya tetap berdoa karena saya percaya Dia tahu yang terbaik buat hidup saya. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kegelisahan, beban-beban di dalam jiwa kita? Kita mesti percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Nah, ayatnya yang sangat terkenal dan dibaca berulang-ulang, Roma 8 ayat 28, menjadi ayat terakhir dari sharing saya pada kali ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab ayat yang lain, semua yang baik, pemberian yang baik itu datangnya dari Bapa di surga. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu turut bekerja, ikut campur tangan dalam segala sesuatu dalam hidup kita, yang ujungnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah Bapak Ibu, banyak orang khawatir karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu berjalan bersama dia, campur tangan dalam segala sesuatu.
Daud itu adalah salah satu orang yang hidupnya penuh tragedi. Lagi enak-enak di puncak, tiba-tiba dikudeta. Lagi dalam penuh kemenangan, tiba-tiba jadi buron, dikejar-kejar. Daud ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan kejutan-kejutan dalam hidup. Tapi kenapa dia bisa terus menang? Karena dia percaya Tuhan campur tangan. Sekalipun dia dalam lembah kekelaman. Makanya dia menulis dalam Mazmur 23 yang terkenal itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu Tuhan beserta. Turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, saya tutup dengan sharing saya secara personal. Saya punya beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah saya khawatir apakah saya nanti akan bisa hidup sampai anak saya dewasa. Karena saya punya anak, waktu pernikahan kami sudah masuk ke 14 tahun. Jadi kalau saya nanti umur 60 tahun, anak saya itu baru kuliah. Jadi saya bertanya-tanya, saya punya kekhawatiran apakah saya bisa lihat anak saya nanti menikah ya. Minimal udah lulus kuliah, kerja, mandiri, saya bisa tenang tuh meninggalkan dia. Tapi apa bisa nyampe ya usianya ya segitu ya. Bagaimana kalau saya meninggalkan dia di usia ketika dia masih SMP, ketika dia masih SMA, ketika dia bahkan belum bisa mandiri. Saya harus tinggalkan istri dan anak saya cuma berdua aja. Duh gimana Tuhan, kalau saya pikirkan itu, saya bisa gelisah. Saya bisa anxiety, saya bisa panic attack, saya bisa ragu-ragu, saya bisa hilang semua firman yang saya sudah pernah baca dan yakini. Tapi Bapak Ibu setiap kali pikiran itu muncul, saya selalu berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya nggak tahu masa depan saya nggak tahu umur saya berapa, saya akan meninggal pada umur berapa, pada saat kapan. Tapi saya percaya, semua itu sudah dalam kendalinya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia memanggil saya cepat, berarti dia punya rancangan yang terbaik untuk anak dan istri saya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya melihat anak saya sampai dewasa, sampai bahkan nanti dia menikah, ya itu pun juga pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Saya belajar menaruh iman rasa percaya saya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah luput. Jadi itu membuat saya overthinkingnya langsung kepotong, langsung berhenti. Saya nggak mau pikirin jauh-jauh, udah hidup sehari demi sehari aja. Hari ini saya bisa lakukan yang terbaik buat anak saya lakukan. Masa depan, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Dia yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Puji Tuhan, saya berdoa supaya setelah sesi ini, Bapak Ibu, kekhawatiran Anda berkurang. Anda mulai melihat kepada Kristus, Tuhan yang menyertai Anda, Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, yang setia, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami hidup di dunia yang penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan dan menggelisahkan kami, tapi kami punya Tuhan yang kuat. The hope of the glory, pengharapan yang penuh di dalam kemuliaan. Oh, kami tidak izinkan jiwa kami menjadi khawatir. Tenanglah, hei jiwaku. Kenalilah siapa Tuhanmu. Oh, kami akan terus berkata seperti itu kepada jiwa kami. Setiap kali kami gelisah dan khawatir, kami akan selalu melihat pada firman-Mu lagi, pada janji-janji-Mu, pada perkataan-Mu. Sebab Engkau tidak pernah ingkar akan janji-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan, keyakinan, kepastian bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Itu yang akan mengalahkan kekhawatiran kami. Terima kasih, biarlah firman yang kami dengar pada saat kali ini menjadi kekuatan, muncul mengingatkan kami, menjadi pegangan buat jiwa kami, terutama ketika kami harus melewati lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya, sebab kami tahu Engkau beserta kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu di GBI Sukawarna ini Tuhan, supaya semuanya dikuatkan hatinya, terus memandang kepada Kristus, tidak kalah oleh kekhawatiran. Terima kasih, kami mengucap syukur, biarlah berkat daripada Tuhan diberikan bagi kami semua yang menerima firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.